Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu itu kehilangan sesuatu yang berharga, dan untuk mencari dan mendapatkan barang berharga itu kembali, saudara rela melakukan apapun? Saya yakin pernah ya. Saya pernah membaca satu kisah tahun 2016 yang lalu. Ada seorang ibu dari New York, Amerika Serikat bernama Tiffany Otterbeck. Dia ini kehilangan cincin nikah yang terbuat dari berlian yang sangat mahal harganya. Ceritanya satu malam, saudara, dia itu mau masak daging cincang untuk keluarganya. Nah kan kalau masak daging, ibu-ibu tahu ya, bau gitu ya. Dan supaya cincin berliannya yang berharga ini itu tidak bau, dia melepaskannya lalu taruh di atas serbet. Nah dia masak, selesai masak semua dia bereskan sampai bersih. Esok paginya di kantor ketika dia akan minum kopi, dia kaget. Dia baru sadar cincinnya ini tidak ada di jari manisnya. Sudah. Dia begitu ketakutan dan dia sadar bahwa jangan-jangan cincin saya ikut terbuang bersama dengan sampah dapur yang saya buang semalam. Segera saudara dia izin pulang, dia telepon dinas kebersihan saudara, dan bersyukur atas izin dinas kebersihan. Para petugas yang biasanya mengumpulkan sampah di tiap-tiap rumah itu mau berhenti ya, dan mereka pergi ke tempat yang aman lalu mengeluarkan semua sampah-sampah rumah tangga yang telah dikumpulkan pagi itu, dan mulailah Ibu Tiffany Otterbeck dan para petugas itu mencari cincin berlian yang berharga ini di antara 7 ton sampah rumah tangga. Saya mau tanya, ibu-ibu rela? Kalau ibu-ibu, mama-mama, oma-oma kehilangan cincin berliannya, mau lakukan yang seperti ini? Saudara bersyukur 45 menit kemudian cincin berlian yang berharga ini, cincin nikah ya, cincin berlian ini ditemukan kembali. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa seberapa berharganya sesuatu yang hilang itu akan diketahui dengan seberapa pengorbanan yang akan kita lakukan untuk mendapatkannya kembali. Cincin yang mahal, yang berlian ini rela dicari di antara 7 ton sampah yang baunya minta ampun. Rela. Sesuatu yang berharga ketika hilang, besar pula pengorbanan untuk mendapatkannya kembali. Itu barang. Bagaimana jika yang hilang itu orang pembuat masalah? Bagaimana jika yang pergi, yang hilang itu adalah keluarga kita yang sering cari masalah, yang sering melawan kita, membuat kita malu, membuat kita marah, atau itu teman sekantor, atau itu karyawan kita, gitu ya, atau buat bapak ibu yang dosen begitu ya, mahasiswa yang sering cari masalah. Kalau orang troublemaker, kira-kira kita mau cari atau kita biarkan? Saudara, kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur nih ya, kita tidak akan mencari orang yang macam begini, bukan? Kita akan biarkan untung berkurang satu masalah hidup, ya kan? Saudara, kalau kita manusia itu seringkali bersuka cita, senang, lega kalau pembuat masalah, kalau orang yang jahat itu pergi dari hidup kita, maka tidak demikian dengan Allah Bapa kita di surga. Saudara dan saya itu pembuat masalah. Saudara dan saya itu sumber masalah bagi Allah. Tetapi Allah Bapa kita di surga itu dengan kasih-Nya itu mencari kita, menyelamatkan kita, mengejar kita dengan kasih-Nya hingga kita mau bertobat kembali kepadanya. Saudara, Bapa di surga itu rindu kita juga punya kasih yang sama buat mereka yang terhilang. Bapak Saudara, kisah yang tadi kita baca Lukas 15 itu dilatar belakangi oleh kebencian, kritikan dari para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika mereka melihat Tuhan Yesus ini menyambut orang-orang troublemaker, pembuat masalah. Para pemungut cukai, para pelacur, para penjahat di pasar, orang-orang berdosa itu disambut oleh Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan diajak makan. Bagi ahli Taurat, orang Farisi, para pemimpin agama ini, kelompok pemungut cukai ini, saudara, mereka itu sampah masyarakat. Mereka itu tidak seharusnya dikasihi, apalagi diajak makan bareng oleh seorang guru yang terhormat seperti Yesus. Saudara, ini didukung oleh peraturan agama yang umum pada waktu itu. Peraturan agama pada masa itu, saudara,
lebih banyak mengajarkan bahwa Allah itu lebih ingin orang berdosa itu dihukum hancur mati daripada diselamatkan. Itu umum ajaran agama pada masa itu. Tidak ada ruang untuk orang berdosa di gereja, di rumah ibadah, apalagi di samping Tuhan Yesus. Nah, saudara, menjawab kritikan dari para pemimpin agama ini, Yesus kemudian menceritakan 3 perumpamaan, dan salah satunya adalah perumpamaan yang baru kita baca. Perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Dikisahkan ada seorang ayah itu punya 2 anak ya. 1 anak bungsu, yang 1 anak sulung. Saudara, anak yang pertama, anak bungsu. Anak ini, saudara, digambarkan anak ini itu kemungkinan belum 20 tahun usianya. Dengan jiwanya yang labil, jiwa muda, ingin bebas, dia mungkin bosan bantu papanya di rumah. Dia ingin melakukan apa yang dia mau, saudara. Ya, kas anak muda lah ya. Hingga suatu hari, saudara, dia datang kepada papanya, dia bilang, "Bapak, torang mau minta, torang punya bagian warisan." Saudara, minta warisan saat papa belum mati itu sama saja mengharapkan papa cepat mati. Para ayah, kalau anak bapak-bapak minta begini dikasih tidak? Kurang ngajar ya. Saudara, bapaknya kasih. Ini memang bapak ini agak lain ya, saudara ya. Saudara, dituliskan ketika dia sudah dapat harta itu, kurang lebih 1/3 harta, dia segera menjual hartanya, pergi ke tempat yang jauh, berfoya-foya dalam gaya hidup yang luar biasa, moralnya sangat tidak bermoral, sampai dia menjadi melarat, menjadi miskin dan kelaparan. Dia bangkrut, habis semua hartanya. Ketika dia titik di terendah itu, saudara, dia terpuruk. Dalam titik keterpurukannya ini, saudara, dia mencapai titik terendah ketika bahkan dalam keadaan lapar, dia mau makan, dia minta makanan babi saja, tidak dikasih. Padahal babi itu adalah binatang paling najis bagi orang Yahudi. Saudara, kalau punya anak macam begini, tentunya kita akan bilang, kapok ya, tahu rasa kamu. Namun kisah ini tidak berhenti di situ, saudara. Saudara, keterpurukan titik terendah dalam hidup si bungsu ini justru menjadi titik balik hidupnya. Dia menyadari keberdosaannya, dia menyadari kesalahannya, dan dia mau memutuskan untuk, aku lebih baik kembali kepada Bapa. Aku akan minta ampun kepada Bapa. Saudara, titik balik hidup seseorang biasanya terjadi dalam krisis yang besar. Dan itulah yang terjadi. Saudara, si bungsu ini hidupnya yang melawan Allah itu mewakili orang-orang berdosa. Para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang penjahat, sampah masyarakat. Saudara, bagaimana sikap sang Bapa, saudara, menyikapi ini? Saudara, sang bapak ini, saudara, dituliskan bapak itu ketika melihat anaknya yang bungsu dari jauh, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia segera berlari, memeluk, mencium anaknya ini, lalu memerintahkan para hamba untuk mengenakan jubah yang terbaik, sepatu, cincin. Bahkan, saudara, dia mengadakan pesta besar, pesta khusus. Saudara, seorang ayah dalam budaya timur tidak akan melakukan yang begini. Saudara, wajar ya kalau para orang tua, kalau anaknya itu mendukakan hati, menghabiskan harta keluarga, wajar sekali untuk marah. Wajar sekali ya saudara kalau anak si bungsu tadi bilang, "Bapak, aku gak layak disebut anak Bapak, jadikan aku tuh salah satu orang upahan saja di rumah. Gak usah lagi jadi anak, gak apa-apa." Saudara, mungkin kalau ayah dalam budaya kita bilang, "Ya oke, ya sudah, kamu kuhukum begitu." Itu wajar. Tapi saudara, ayah dalam kisah yang kita baca, itu ayah yang berbeda sekali hatinya. Ayah yang penuh belas kasihan, dan dengan skala penyambutan yang luar biasa ini, saudara, dia menyatakan kasih, penerimaan, dan bukan hukuman. Saudara, penyambutannya itu luar biasa, saudara ya. Kalau kita lihat, pestanya itu bukan pesta yang main-main, saudara. Saya bayangkan kalau pesta itu diadakan di Manado ya, saudara. Mungkin berbagai makanan yang enak itu ada. Ada babi putar di situ, ada paniki, ada woku ya. Ada berbagai macam makanan yang enak dan tentunya ada sambal. Saudara, ini pesta yang luar biasa. Tapi biasanya pesta kan kita menyambut orang yang kita sukai, tapi ini justru pesta untuk menyambut anak yang terhilang dan kembali. Saudara, hati Bapa ini adalah hati Allah Bapa di surga, saudara. Saudara, hati seorang bapak tentunya hancur ketika disakiti oleh anaknya. Tetapi hati bapak itu tidak berhenti puas melihat anaknya itu dalam hukuman.
Hati seorang bapa yang penuh belas kasihan akan menyambut, memeluk, mencium, mengampuni dan menerima kembali anaknya yang bertobat. Saudara mungkin tahu lagu ini ya. Pass me not, O gentle Savior. Mampirlah dengar doaku. Lagu ini dikarang oleh Fanny Crosby, terinspirasi dari seorang narapidana yang hadir dalam ibadah yang dilayani oleh Ibu Fanny Crosby ketika dia melakukan perkunjungan penjara. Jadi ceritanya ketika dia melayani, Ibu Fanny ini memperhatikan ada seorang napi itu yang menangis, dan napi ini menceritakan betapa dia itu sangat menyesal akan dosanya, akan kesalahannya yang membuat dia di penjara. Dalam penyesalannya yang mendalam itu, dia sadar dia itu tidak layak dikunjungi oleh Tuhan. Tapi dia juga sadar dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dia sering menaikkan doa ini. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Tuhan, mampirlah dengar doaku. Kalau Tuhan dengar doa orang lain, Tuhan dengarlah juga doaku. Oh saudara, ini doa orang yang hancur hatinya. Dia merasa tidak layak. Saudara, kita tidak tahu siapa nama napi ini, tapi saya yakin Allah Bapa di surga tahu. Allah melihat kehancuran hatinya dan Allah saya yakin memulihkan hidupnya, saudara. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara-saudara sekalian yang ada di gereja ini ataupun yang ikut secara online. Adakah saudara mengalami hidup si bungsu? Adakah saudara hidup di dalam dosa dan saudara merasa tidak layak, hidup saudara hancur, saudara merasa tidak ada lagi harapan. Tuhan pasti tolak aku. Oh, tidak saudara. Pagi ini saya mau katakan Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan mencari saudara, Tuhan mengejar saudara dengan kasih-Nya. Mari pulang, mari datang kepadanya, akui dosa kita dan minta pengampunannya. He will not pass you by. Dia mendengar doa kita. Saudara, kembali ke Lukas 15, saudara. Anak yang hilang di situ tidak hanya si bungsu yang jelas-jelas hidup melawan sang bapa, tetapi juga si sulung. Saudara, si sulung ini digambarkan itu anak yang taat, anak yang berbakti kepada orang tua dan rajin membantu orang tuanya di rumah. Nah, sebab ketika kepadanya diberikan juga harta warisan. Jadi tidak hanya kepada bungsu, tapi si sulung juga. Harta warisannya dikasih oleh papanya. Nah, kalau si bungsu itu memilih pergi, si sulung tidak. Dia tetap ada di rumah, dia bantu papanya, dia hidup taat. Saudara, ketika dia tahu papanya itu mengadakan pesta menyambut adiknya yang brengsek itu, dia menjadi marah dan dia tidak mau masuk ke rumah. Dia ngambek dan dalam kemarahannya, saudara, dia itu berkata, "Papa telah bertahun-tahun aku tuh melayani Bapak. Aku belum pernah melanggar satu perintah pun. Tapi kepadaku Bapak gak pernah kasih anak kambing untuk aku berpesta dengan teman-temanku. Sedangkan sekarang anak Bapak," gak disebut adik ya, anak Bapak yang baru datang yang brengsek itu datang kembali, Bapak kasih anak lembu tambun untuknya. Oh saudara, kata bertahun-tahun melayani itu dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata I have slave for you all these years. Saudara, anak ini, si sulung ini merasa dia itu seperti budak, seperti hamba di rumah. Dia merasa dia bukan anak, saudara. Sebab dia protes yang tadi. Mungkin kalau dia itu orang Manado ya, dia mungkin akan bilang begini, "Papa, torang sehari-hari di rumah, torang tidak pernah buat salah dengan Bapak. Tapi ketika kita ada pesta dengan teman-teman, Bapak hanya kasih tinutuan dan pisang goreng. Tapi untuk anak Bapak yang satu yang brengsek itu Bapak kasih babi putar, pizza, makanan-makanan enak Bapak kasih keluar. Buat orang hanya tinutuan, pisang goreng. Tidak adil Bapak." Dia marah. Saudara, benarkah ayahnya ini memperlakukannya seperti budak? Tidak, saudara. Saudara, sang bapak itu ketika si sulung ini berada di luar dan tidak mau masuk, dia ngambek. Saudara, ayahnya ini keluar dan membujuk dia. Ayahnya bilang sama dia, "Segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Semua milikku itu milikmu. Ayo kita bersukaria dengan adikmu." Dan bujukan ini saudara dalam bentuk bahasa aslinya, kata membujuk di sini itu bukan hanya satu kali, tapi berulang-ulang dilakukan oleh sang papa. Saudara, seorang tuan tidak akan melakukan ini kepada budaknya. Seorang ayah akan melakukan ini kalau dia sayang kepada anaknya.
Saudara, si sulung ini dekat secara fisik, ada di rumah, di dalam, tapi hatinya jauh dari kasih Sang Bapa. Dia punya segalanya, tapi hatinya itu tidak pernah ada kasih. Yang ada adalah kebencian, adanya adalah kemarahan. Dia sulit bersuka cita. Saudara, inilah gambaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka rajin, julid kepada orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus. Jadi saudara, jika para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang berdosa, para penjahat itu terang-terangan hidup melawan Tuhan dan firman-Nya, maka para pemimpin agama ini justru melukai hati Allah dengan kepalsuannya. Dua kelompok ini sama-sama terhilang, saudara. Bedanya, yang satu sadar kalau dia terhilang, yang satunya tidak sadar. Dia pikir dia baik-baik saja karena dia anak taat. Saudaraku, dalam gereja masa kini juga ada orang-orang terhilang seperti si bungsu dan si sulung. Peter Scazzero dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality memaparkan sebuah penelitian yang tentang orang-orang yang meninggalkan gereja. Saudara, ada 3 kelompok orang yang meninggalkan gereja dan jumlahnya makin banyak hari-hari ini. Yang pertama adalah orang Kristen yang tulus tapi tidak lagi ke gereja. Saudara, awalnya kelompok yang pertama ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh dedicated, orang yang tulus mau mengikut Yesus, saudara. Tetapi kemudian dia mendapati bahwa spiritualitas di dalam gereja tidak menghadirkan perubahan yang Yesus inginkan buat dirinya dan buat orang lain. Ditambah lagi, saudara, dia mengalami, kalau lagu tadi ya, topan keras melanda hidup. Dia mengalami pergumulan di tengah keluarga, kegagalan. Dia mengalami perceraian, kehilangan orang yang dikasihi. Dia mengalami penolakan, pergumulan seksualitas, pergumulan kecanduan, depresi karena pekerjaan, karena keluarga. Saudara, orang-orang ini mengalami konflik batin yang berat dan tidak menemukan jawaban. Karena itu mereka pergi dari gereja. Kelompok yang kedua adalah orang percaya yang masih ke gereja tapi tidak terlibat aktif. Kelompok kedua ini sama, kurang lebih sama dengan kelompok pertama. Mereka mengalami frustasi dan kecewa karena berbagai pergumulan, tetapi bedanya adalah karena berbagai pertimbangan mereka tetap memutuskan ke gereja. Atau ya, mereka ke gereja tapi tidak aktif, tidak mau terlibat pelayanan. Atau kalaupun mereka terlibat pelayanan, saudara, bisa jadi karena kewajiban. Atau karena takut penilaian orang, takut ditanyain pendeta sentrosel, takut dicari musuh. Mereka tahu ada yang salah, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dan kelompok yang ketiga adalah orang percaya yang membuang iman mereka sepenuhnya. Mereka muak berada di jalan buntu dan mereka merasa, ya udah, mulai sekarang aku tidak akan ikut Yesus, aku akan pergi dari gereja. Buat apa hari Minggu ke gereja? Mending buat nonton, rekreasi, tidur. Mereka membuang iman mereka sepenuhnya. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, adakah saudara termasuk dalam salah satu dari kelompok ini? Saya tidak mengenal saudara satu persatu, tetapi Allah tahu. Allah tahu pergumulan batin saudara saat ini. Mungkin orang lain tidak bisa mengerti apa itu, tapi saudara, Allah tahu. Dan Allah mencari saudara, Allah rindu saudara kembali kepada pelukannya. Datang ke tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, Lukas 19 ayat 10, Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Yesus itu anak tunggal Allah. Dia sangat mengasihi kita orang berdosa. Karena itu dia datang dari surga. Dia mencari kita yang berdosa ini. Yesus itu mati di atas kayu salib dan memberikan hidup yang baru. Untuk setiap kita yang percaya, yang benar-benar mau mengandalkan anugerah-Nya. Saudara, kalau dosa itu bukan masalah serius, Tuhan Yesus gak perlu datang. Justru karena Tuhan lihat dosa ini masalah serius. Dan orang berdosa ini layak untuk dicari di antara sampah. Nah itu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus cari kita, orang-orang yang berdosa ini, saudara.